Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang wanita, anak gadis, suka merebut suami orang? Pergi ke laut menangkap berang-berang, sambil mengais-ngais. Kalau anak gadis suka mengganggu laki orang, maka yang jomblo menangis-nangis. Kenapalah kalian ganggu laki orang, padahal anak muda yang ganteng-ganteng, yang lajang-lajang masih ada banyak lagi. Ini memang lain selera kawannya. Laki orang lah dia kan. Maka dalam Islam diajarkan, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Tukar-tukar nomor handphone, kenal-kenalan di aplikasi, komen-komen, like di Instagram, FB, pancing memancing. Handphone bapak pakai password, ibu tak boleh tengok. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Sarana prasarana telekomunikasi memudahkan orang mengaji, memudahkan orang buat baik, tapi buat dosa juga semakin mudah. Maka perlu hati-hati dan waspada. Hati mesti sering ditundukkan dengan zikir dan selawat, ke masjid berjamaah. Kalau tidak, godaan zaman nih, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, na'udzubillah. Bapak-bapak yang sudah mengaji, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang mengganggu ini segera berjumpa dengan jodoh yang baik-baik, insyaallah. Ibu mesti bersolek lebih cantik dari anak gadis. Kalau tidak, sayangan ibu berat, Bu. Betul tak kata saya? Banyak perempuan bersolek di luar rumah untuk laki-laki orang lain. Tak betul. Perempuan bersolek untuk suaminya. Suaminya pulang, dia bersolek. Jangan sampai dia bau bawang putih, bau minyak kayu putih. Maka dia mesti menunjukkan diri baik. Laki-laki mesti menjaga matanya, harkat martabat kehormatannya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai laki-laki. Wa kullukum mas'ulun, kamu akan disoal, kamu akan ditanya malaikat tentang amanah. Malam ini judul kita amanah. Amanah suami adalah jaga istri, jaga anak, jangan selingkuh, jangan sampai kenalan dengan anak gadis yang mengganggu. Saya tahu ibu ini bukan bertanya, cuman mau curhat tentang suaminya saja. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati. Ibu yang suaminya sedang diganggu, mengadu kepada Allah, berdoa, berzikir. Mengadu kepada manusia, ibu punya wali. Wali ibu, ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu wali ibu. Panggil suami. Bukan ibu yang menasihati dia. Wali memanggil. Kamu sudah punya istri, kenapa kau menggatal mencari anak gadis juga lagi? Kurang cantik apa keponakan kami itu? Nah, itu perlu. Mengadu kepada manusia, kepada wali-wali saja. Mengadu kepada Allah di sujud terakhir, mengadulah kepada Allah dalam hati. Ya Allah, suamiku ini sedang diganggu pelakor. Kuatkan hatinya dalam iman dan Islam. Selamatkan ya Allah. Adapun pelakor ini, berikan hidayah, dekatkan jodohnya, tapi jangan suamiku ya Allah. Bagaimana hukum orang hafiz Quran bermakmum kepada orang awam, sedangkan mereka tahu kalau ada hafiz? Ini nampaknya menyindir saya karena nggak hafal Quran tadi. Majulah Abdul Somad jadi imam, padahal di belakang ada orang yang lebih baik nasabnya, Habib Rifqi, dia sayyid, saya tak sayyid. Ada orang yang lebih banyak hafalannya, ada orang yang pakaiannya lebih sunnah, dia berjenggot, saya belum tumbuh. Beliau bersorban, saya berpeci.
Apa hukumnya? Yang maju jadi imam pertama adalah ulil amri, pemimpin. Ulil amri mengangkat imam tetap Masjid Al-Amin, namanya imam ratib. Tidak boleh maju orang siapapun datang ke masjid ini kalau tidak izin dari imam ratib. Imam ratib mempersilakan siapa yang boleh maju. Aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya, maju ke depan. Tapi ini tertib susunan ini adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Kalau rukun dilanggar, wajib dilanggar, batal sholatnya. Maka kalau cerita sah tak sah, maka sholatnya tetap sah, tapi kurang afdal. Ini yang hafal 30 kenapa tak mau maju ke depan? Adakan fit and proper test seleksi imam. Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, para habaib, ulama, akademisi diundang untuk menyeleksi imam. Maka diangkat imam ratib. Kalau sudah imam ratib di depan, tidak ada boleh orang lain maju ke depan. Begitulah susunan tentang imam. Sah tak sah? Sah. Afdal tak afdal? Yang afdal adalah yang paling alim, paling baik nasabnya, paling ikut sunnah, orang paling berilmu, dan seterusnya. Apa dosa yang dibuat kemudian dihukum di dunia sesuai syariat Islam, di akhirat apakah masih diadili lagi? Itulah kenapa zaman Nabi datang seorang perempuan, aku berzina ya Rasulullah, na'udzubillah, hukumlah aku. Kata Nabi, pulanglah engkau ke kampungmu, lahirkan anakmu, karena dia sedang mengandung. Kalau dia dilempar pakai batu mati, anaknya tak salah, lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi, hukumlah aku. Kata Nabi, anakmu punya hak, susukan anakmu 2 tahun, pulang ke kampung, susukan anakmu 2 tahun. Karena di dalam badanmu ada air susu, kewajibanmu adalah hak anakmu. Kalau ibunya dihukum mati, zalim, karena anaknya belum dapat hak menyusui. Pulang dia ke kampung, setelah 2 tahun dia datang lagi, baru dijatuhi hukuman. Itulah yang menyebabkan mereka ingin dapat hukuman di dunia, supaya di akhirat mereka lepas selepas-lepasnya. Adapun kita sekarang tidak ada perangkat hukumnya, tidak ada ulil amri yang mampu melaksanakannya, maka kita bertaubat kepada Allah, taubat nasuha. Mandi taubat, sulat sunat taubat, solat sunat taubat, berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang Islam, orang beriman, berdosa, summa yatatahhar, mandi dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, ayatnya bebas. Summa yastaghfirullah, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampun, beristighfar kepada Allah 100 kali sehari semalam. Padahal dia tak berdosa, padahal dia dijamin masuk surga, padahal dia sayyidul anbiya wal mursalin. Kenapa istighfar kita terlalu sedikit? Maka perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita untuk terus bertawakal kepada Allah? Usaha dulu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, berhati-hati, waspada, tawakal. Kena juga takdir. Sehat berarti Allah panjangkan umur supaya beribadah. Mati berarti ajal sudah sampai. Tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering, tidak ada ranting yang patah, tidak ada daun yang jatuh. Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah. La haula
wala quwata illa billah. Motornya dikunci, helmnya dikunci, urus SIM STNK BPKB, bayar pajak, naik motor, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, klik jalan, tengok kiri kanan, waspada, tajam, ditabrak takdir. Main handphone, sempat belum update status sambil ditabrak, sebab akibat kurang hati-hati. Maka bertawakal setelah usaha dan ikhtiar. Jangan bertawakal sebelum usaha dan ikhtiar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki? Pertama, pahami siapa yang iri, siapa yang dengki, hilang amalnya. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena penyakit hasad yakulul hasanat, memakan amal-amal baikmu. Tanamkan ke dalam diri. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, pahala ceramah kau hilang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, maka solatmu melayang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, maka zikir selawatmu terbang. Dalam hati tanamkan, jangan kau hasad, jangan kau hasad. Kedua, doakan orang yang dapat nikmat. Kawan sekantor yang baru dapat promosi jabatan, tetangga yang baru dapat mobil baru, sahabat yang baru bangun renovasi rumah baru, kawan sama-sama tamat dari kuliah, dapat kerja, nikah, kita belum juga lagi. Datang hasad dalam hati, doakan dia di tengah malam, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan dia supaya menghilangkan hasad dari dalam hati. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, bersihkan hatiku dari hasad ya Allah. Rabbis rahli sadri, lapangkan hatiku, bersihkan. Di antara menyebabkan hati sempit adalah karena hasad. Gara-gara hasad, hati sempit, jantung berdetak rusak, kumat ke kepala, berpengaruh ke tubuh. Orang beli rumah baru, naik darah tinggi. Orang beli mobil baru, kumat jantung koroner. Gara-gara hasad. Tapi yang selalu disalahkan kambing. Kata kambing, aku tak salah. Itulah gara-gara kambing hitam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kapal perjalanan ke Maluku Utara, ke kampung Habib Rifki. Dihantam ombak kapal kami, sempat goyang. Lalu saya mengumpulkan prajurit untuk bersama baca Yasin. Kumpulkan prajurit, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan ada yang bilang surat Yasin tak usah dibaca karena tak ada dalilnya. Kalau saya lah yang jadi komandan di situ, ini sedang goncang, kita sudah ajak baca Yasin, tiba-tiba datang satu orang berdiri, jangan baca Yasin, gak ada dalil, campakkan dia ke bawah. Orang sedang susah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Mendengar Quran saja dapat rahmat, kalau baca Quran maka turun rahmat. Bapak beserta pasukan yang ada di kapal tenang, ketenangan, risau, takut, cemas, ombak ke bawah tak berpijak, ke atas tak bergantung, dipukul ombak dihempas gelombang, terbayang anak, terbayang istri, terbayang kredit belum lunas. Membaca Yasin menurunkan ketenangan, menurunkan rahmat Allah. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Kenapa mesti Yasin? Kenapa mesti Yasin Ustaz? Karena Al-Baqarah kepanjangan. Bukan.
likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kalau kau dapat hatinya, kau dapat semuanya. Bapak bisa dapat ibu kan karena hatinya duluan. Begitu juga lah dengan Quran, hatinya kau sentuh, maka dapat yang lain-lain. Itulah maka Yasin dibaca. Kenapa Yasin dibaca? Buka tafsir Ibnu Katsir, di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir surat Yasin, apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang susah, yang sulit, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Sulit sakratul maut, bacakan, gol, mati. Sulit anak lahir, bacakan, dimudahkan Allah. Kesulitan di tengah lautan, tak ada tempat meminta menolong, memintalah dengan baca surat Yasin. Yang keempat, bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Setelah dibaca Yasin tadi, minta, ya Allah, kami meminta kepada Engkau berkat kemuliaan surat Yasin, lepaskan kami dari musibah ini ya Allah. Begitu tentang membaca surat Yasin ketika menghadapi masalah. Saya dan istri ada problem Pak Ustadz. Siapa yang tak punya problem? Istri saya beberapa waktu lalu berselisih, bertengkar dengan ibu mertua saya. Berarti dengan mak dia lah ini. Saya sudah mendampinginya untuk menghadap dan meminta maaf sebanyak 2 kali, tapi hasilnya tak sesuai harapan. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Meminta maaf kepada ibu 2 kali, tak dimaafkan, mundur. Mau berapa kali? Kalaulah ibu itu dulu menyusukan kita cuma 2 kali, habis itu dia mundur, sudah lama kita mati. Kalaulah ibu itu dulu mengerang, meneran, ngeden kata orang Jawa, 2 kali aja dia ngeden, tak lahir, kemudian dia berhenti, tak lahir kita ke dunia. Kalaulah ibu itu dulu tak sabar menyusukan, mendidik, mengajar kita, hanya 2 kali aja. Berapa kali dia melarang kita, jangan kau main-main, habis maghrib nanti kau ditangkap hantu, jangan kau terlambat pulang. Tak pernah dia bosan. Lalu kenapa sekarang kita bosan meminta maaf? Jangan pernah bosan, jangan pernah hitung sekali 2 kali. Belikan makanan yang dia suka, bawakan. Besok sore bawakan goreng pisang mulut bebek sama guraka. Bawakan sup saudara, bawakan makanan yang dia suka. Belikan mukena telekung, belikan sajadah, belikan tasbih. Masalah dipakainya tak dipakai, ada masanya dibukakan Allah pintu hatinya. Anak lajang mendekati anak gadis perempuan, menaklukkan hatinya, bolak-balik datang, padahal yang diinginkannya masa depan. Anak lajang mendekati perempuan itu kan masa depan, ibu itu masa lalu. Sudah diberikannya rahimnya, sudah diberikannya air susunya, sudah diberikannya tetes puluh keringat air matanya, sobek dagingnya waktu mengeluarkan kita. Lalu kita menghitung sudah 2 kali, 3 kali. Jangan pernah hitung. Sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawanya. Jangan pernah muak datang. Setiap kali datang kita itu bernilai pahala-pahala. Ustadz enak ngomong gitu kan, karena bukan Ustadz mengalami gitu jemaah. Itu takdirmu bro. Ada orang amal solehnya dengan menjadi pemimpin yang adil. Ada orang amal solehnya dengan majlis ilmu dan sholawat. Ada orang amal solehnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau amal solehmu adalah mencari ridha ibu. Ketika kau dapat ridhanya, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua.
Pernahkah kita menghitung-hitung berapa kali minta ridho Allah? Tidak. Begitu juga lah kita minta ridho ibu. Kita doakan bersama nanti di akhir majlis dipimpin oleh Habibana Habib Rifqi Al-Hamid. Mudah-mudahan segala yang kena kesulitan, termasuklah saudara kita yang belum dapat ridho ibu ini, dibukakan Allah pintu hati ibu, insyaallah.